Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Marilah kita mengaturkan puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi Jumat yang penuh barakah ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kenikmatan iman Islam pada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu pembelajaran jarak jauh untuk yang kesekian kalinya. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa sadri wa yassir amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat walaupun kita masih dilanda dengan pandemi Covid-19 yang tidak ada kelihatannya untuk hilang dan lenyap dari muka bumi ini. Namun kita selalu yakin dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di awal Ramadan ini Covid ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini adalah minggu kita 3 hari atau 4 hari menjelang Ramadan, yang insya Allah pada hari Selasa nanti tanggal 13 kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Dan juga kita berdoa semoga kita diberikan kenikmatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini, materi kita pada Jumat pagi hari ini adalah bab yang ke-11, bab yang ke-10, bab yang ke-10. Dengan materi adalah nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Namun apa saja tujuan kita? Apa tujuan kita dalam pembelajaran pada kali ini? Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menunjukkan sikap semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyampaikannya kepada semua manusia sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama tujuannya adalah, yang kedua menganalisis hadis-hadis terkait berkaitan dengan menuntut ilmu, kemudian menerapkan semangat menuntut ilmu dan semangat berbagi ilmu pengetahuan. Ini adalah tujuan dari kita mempelajari bab khusus tentang mencari ilmu ini. Wajibnya kita menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu seorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Bagaimana kita bisa membayangkan orang-orang pada zaman dulu dengan berjalan kaki, dengan ada ilmunya pengetahuan, naik sepeda ontel ya, naik sepeda, kemudian berkembang lagi, ada menemukan yang namanya kendaraan motor yang roda 2, Yamaha, Honda dan lain-lain. Kalau hanya pakai itu, mereka hanya cukup untuk 2 orang, tapi berkembang lagi lebih jauh, wah bisa membanyak. Yang dulunya umat Islam pergi ke Mekah ibadah haji dengan sekian lama, bahkan sampai 3 bulan dengan kapal. Tapi sekarang dengan hitungan jam, bahkan hanya sampai 11 jam sudah bisa ke Mekah. Itulah artinya dengan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan dengan di jalan Allah
inilah yang akan mendapatkan ridhanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsinya kita menuntut ilmu pengetahuan. Nah, di zaman yang serba cepat, serba canggih dan serba praktis ini, seseorang dituntut untuk memanfaatkan kecanggihan hasil rekaya manusia dalam bidang teknologi dengan sebaik-baiknya. Betapa tidak, tanpa memperdulikan hal tersebut, seseorang akan tertinggal jauh ke belakang dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Selain itu, kemampuan menguasai dan menggunakan peringkat teknologi dapat terhindar dari upaya-upaya jahat yang dapat merugikan dirinya, seperti penipuan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Salah satunya manfaat dari ilmu dan teknologi yang sampai saat ini adalah yang nyata-nyata yang kita lakukan ini adalah pembelajaran jarak jauh. Ini adalah menggunakan alat teknologi elektronika. Seandainya mungkin kita bisa, kalau seandainya pas pandemi seperti ini sekolahnya kita tidak boleh tatap muka, apa yang terjadi mungkin melalui radio saja, hanya dengan cara tidak bisa dengan tatap muka dengan jarak jauh seperti yang sekarang kita lakukan ini. Alhamdulillah, ini adalah karunia Allah luar biasa yang telah diberikan kepada manusia, yang diberikan kepada orang-orang yang menemukan ilmu pengetahuan untuk membuat benda-benda yang bisa bermanfaat, menunjang untuk kehidupan kita, menunjang untuk kelangsungan beragama kita. Ini salah diantara sekian banyak hasil-hasil dari teknologi. Hanya saja kita yang manusia yang tidak peduli itulah yang akan tergilas. Orang tidak mau belajar, bagaimana bisa mengikuti perkembangan zaman. Alhamdulillah kita sudah mulai ke arah sana, dan itu adalah tuntutan kalian sebagai siswa di SMA. Akan 20 tahun, 15 tahun, ini adalah kalian yang akan menjadi menyambung estafet kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Karena apa? Orang-orang tua kita, orang-orang kita seperti kami, guru-guru kalian sudah tergantikan dengan kalian nanti, karena sudah sia tua dan juga pensiun dari kancah dunia pendidikan. Artinya sudah batas waktunya sudah harus berhenti. Mau tidak mau kalian harus giat untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa hukumnya menuntut ilmu? Wajib, sunnah, makruh atau haram? Tergantung dari ilmu yang kita pelajari. Yang kita pelajari adalah ilmu agama yang mana keperluannya adalah untuk kita sendiri dan langsung kita praktikkan berkaitan dengan ibadah ritual kepada Allah, maka hukumnya adalah wajib ain. Sedangkan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Yang penting ada yang sudah bisa, seperti ilmu matematika, kedokteran, ekonomi, biologi dan sebagainya, itu adalah fardu kifayah hukumnya. Tapi dengan ilmu agama, maka adalah hukumnya wajib atau wajib ain untuk mempelajari ilmu agama. Karena apa? Itu langsung diri kita sendiri yang harus mempelajari dan kita beribadah kepada Allah langsung. Terus makanya itu namanya fardu ain. Jadi kalian harus bisa membedakan antara hukum menuntut ilmu itu wajib ain apa wajib kifayah, itu seperti apa? Harus bisa membedakan. Seperti agama Islam diturunkan, itu adalah kita disuruh untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbul akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa kata Allah? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dalam Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, jadi kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban. Jadi kewajiban menuntut ilmu antara laki-laki dan perempuan itu sama hukumnya, yaitu sama-sama wajib. Kemudian menuntut ilmu juga tidak dibatasi waktu. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Utlubul ilmu ilal lahdi minal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Utlubul ilmu Faridatan ala kulli muslimin wal muslimat, itu adalah kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Jadi hukumnya sudah tahu. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, perhatikan di sini ada 9. Keutamaan orang yang menuntut ilmu ada 7 ya Pak. Maaf, 7, ada 7. Perhatikan. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di akhirat nanti. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Jadi menuntut ilmu itu lebih utama dari seorang ahli ibadah. Bahkan orang yang menuntut ilmu dalam sebuah keterangan, lebih pahalanya itu seperti pahala orang yang sedang berjihad. Orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di zaman Rasulullah, kemudian dengan menuntut ilmu itu sama pahalanya, diberikan pahala yang sama, lebih utama dari sholat 1000 rakaat di antaranya. Kemudian dinaungi oleh Allah, membawa rahmat dan dimudahkan menujunya surganya Allah. Itu adalah di antara keutamaan menuntut ilmu. Nah, mungkin cukup sekian dulu secara ringkas. Saya ulang, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Keterangannya adalah, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul darajat. Itu adalah ayatnya. Kemudian diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam, dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi, dan lain-lain dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Sekian dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Sebagai tugas kalian yang harus kalian kerjakan adalah, tugasnya adalah apa hukumnya menuntut ilmu? Jelaskan. Jadi, apa hukumnya menuntut ilmu? Jelaskan. Jawab, ini apa? Itu adalah yang harus kalian catat. Nanti langsung di HP saja tanpa di kertas juga bisa, langsung dijawab sebagai tanda kehadiran kalian. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.